Selamat pagi Planters, One PTPN, One Culture. Perkenalkan, nama saya Ricky, Asisten Pertanahan dan Keamanan PTPN 1 Regional 7. Hari ini saya akan berbagi atau sharing tentang ESG atau Environment Social Governance. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke sesi berikutnya. Tapi Bu, Ya, Bu. Selamat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Bagian atau yang mewakili, Bapak Ibu Kepala Subbagian, rekan-rekan karyawan bagian sekretariat dan hukum PTPN 1 Regional 7, serta adik-adik sekalian yang kami banggakan. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan berbagi informasi atau sharing terkait materi yaitu tentang ESG. Sebelum saya berbagi sosialisasi, dengan baiknya kita jaga dulu membahas topik. Sudah siap ya Bapak dan Ibu? Siap. Semangat pagi! Pagi luar biasa. Teman-teman, Tumbuh juara bangun negeri. teman-teman. One PTPN, One Culture. Terima kasih. Saya melanjutkan tadi pada kesempatan pagi yang terakhir ini saya akan berbagi materi atau informasi terkait dengan ESG. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang pernah mendengar apa itu ESG? Belum ya. Memang ESG ini menjadi sesuatu hal yang baru dan memang baru masuk dan diterapkan di Indonesia. ESG ini ada pandangannya ya Bapak dan Ibu. ESG, E itu adalah Environment Social Governance, atau kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah tata kelola sosial dan lingkungan. Kemudian sebelum masuk ke dalam tentang ESG, saya ingin bercerita tentang sejarah atau latar belakang bagaimana ESG bisa muncul sampai dengan itu masuk ke proses bisnis Indonesia. Jadi ESG ini muncul yang latar belakangi adalah adanya perubahan paradigma dalam menjalankan kegiatan bisnis bagi satu perusahaan atau individu. Jadi kalau dulu Pak, di tahun 1970 paradigma dalam suatu perusahaan itu berorientasi pada profit, artinya mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan para pemegang saham. Dan kemudian paradigma itu sekarang mulai digeser di tahun 2020. Paradigmanya yang awalnya sebelumnya adalah profit oriented berubah menjadi sustainability oriented, artinya tetap mengambil keuntungan sebesar-besarnya untuk pemegang saham, tetapi juga menyisihkan sebagian dari keuntungannya untuk kepentingan para pemangku kepentingan. Artinya yang sebelumnya profit oriented menjadi sustainability oriented. Tujuannya adalah agar kegiatan usaha yang dilaksanakan berjalan secara berkelanjutan. Itu yang disampaikan tadi adalah maksud dari tujuan ini kita bisa baca sejarah perkembangannya. Awalnya tahun 1970 ada pernyataan dari Milton Friedman yang menyampaikan bahwa hasilkan keuntungan sebanyak mungkin sembari menegakkan aturan dasar baik dalam undang-undang dan etika adat istiadat. Itu paradigma yang berkembang pada tahun 1970 yang saya sampaikan adalah politik. Kemudian berkembang di tahun 2024 muncullah ESG, mulai diperkenalkan di halayak ramai. Definisi ESG itu sendiri adalah ini dari United Nations Global Compact and Federasi Swiss mendefinisikan ESG sebagai standar atau konsep yang mengedepankan kegiatan pembangunan, investasi maupun bisnis yang berkelanjutan sesuai dengan 3 kriteria tersebut, yaitu lingkungan, sosial, serta tata kelola yang dipanggil itu adalah ESG, Environment, Social, dan Governance. Kemudian mulai masuk ke Indonesia di tahun 2020 melalui pernyataan Forum Ekonomi Dunia yang pada saat itu dihadiri juga oleh perwakilan Indonesia, menyatakan bahwa
Tujuan sebuah perusahaan adalah untuk memiliki keterikatan dengan seluruh stakeholder dalam pembagian keuntungan dan menciptakan nilai keberlanjutan. Nah, ini adalah gejala mulai berkembangnya ESG hingga masuk ke Indonesia di tahun 2020 dan sampai saat ini diterapkan di berbagai perusahaan termasuk kita di PT PEN 1 Regional. Kemudian selain itu regulasi terkait ESG ini juga sudah mulai diberlakukan di Indonesia. Awal mulanya di Rio de Brazil melalui Rio Summit di tahun 1992. Ini masih di level internasional. Kemudian di Jepang melalui Kyoto Protocol di tahun 1997. Kemudian di Paris melalui Paris Agreement di tahun 2015. Dan kemudian masuk ke Indonesia di tahun 2016 itu melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016. Kemudian diturunkan lagi di tahun 2021 melalui Perpres Nomor 98 tahun 2021. Kemudian lebih lanjut lagi diturunkan di Permen LHK tahun 2022 dan 2023 masing-masing melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 2022 dan Nomor 7 2023. Terakhir ada Peraturan OJK di tahun 2023 dengan nomor POJK Nomor 14 tahun 2023. Artinya secara regulasi ESG ini sudah mulai diterapkan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan besar itu sudah mulai mengikuti regulasi dalam penerapan ESG. Tujuannya adalah satu, yaitu menciptakan perusahaan atau kegiatan bisnis yang berkelanjutan atau sustainability oriented. Sebelum masuk lebih dalam, mungkin supaya kita lebih mengenal tentang apa itu ESG. Ini saya coba menganalogikannya dalam sebuah permainan yang berbeda. Ini saya minta bantuan teman-teman, mungkin ada tiga yang mendampingi saya masih hitungan ketiga, ambil sebanyak-banyaknya kalau itu untuk saya. 1, 2, 3. Udah ya. Masih udah berapa? Nah, ini adalah contoh penerapan profit oriented paradigma lama yang tadi saya sampaikan di Toba. Saya modal. Selesai. Balik lagi ke peraturan. Tadi apa peraturannya? Permainan akan berakhir ketika koin di atas meja habis. Kita lihat rupanya masih ada koin di atas meja, permainan belum berakhir dan saya akan menambahkan koin ini. Koin yang silakan hitungan ketiga, silakan ambil sumber daya alam yang ada di depan bapak-bapak direksi sekalian. 1, 2, 3. Ditambah lagi sama CEO. Tambah lagi sama pemegang sahamnya. Oke, udah selesai? Sudah selesai. Balik lagi peraturan lagi, permainan berakhir ketika koin di atas meja selesai. Rupanya masih ada. Mungkin seperti itu gambaran umum tentang sustainability orientasi. Jadi dari gambaran permainan tadi kita bisa lihat bagaimana perusahaan dengan paradigma yang lama, yaitu dengan profit oriented, dan kemudian bergeser ke paradigma yang sekarang tadi oleh Pak Dede, Mas Andoko, itu dengan sustainability oriented. Bayangkan jika poin ini adalah cara materi kita. Ketika kita hanya berfokus pada profit, semua sumber daya alam yang ada di sana itu kita ambil semua. Kita sadap pagi sore, kita sadap setiap hari, apa yang terjadi? Karena kita rusak. Mungkin yang seharusnya umur dari 5 tahun hanya 10 atau 15 tahun. Bahkan tadi ibu yang pertama, direktur yang pertama tadi tidak menyisakan sedikit pun poin untuk replanting, sehingga habislah tenaga kita dan perusahaan tidak bisa berjalan secara berbeda dengan bapak-bapak tadi yang terakhir, artinya menggarap sebagian keuntungan kepada yang untuk diserahkan kepada tenaga usaha.
saham dan kemudian memisahkan sebagian lainnya untuk menciptakan keberlanjutan perusahaan. Contohnya tadi Bapak Ibu menggarap karet, oke, sebagian diambil dikasihkan saya, sebagian disisihkan untuk biaya perawatan, untuk biaya perawatan tanaman. Ada nilai tambah yang kita dapatkan? Ada. Karena tanaman akan semakin subur, kita akan lihat kembali semakin banyak. Makanya muncul lagi sumber daya baru. Sebenarnya bukan modal dari yang sini, tapi sumber daya baru yang muncul dari sumber yang tadi sudah kita ambil. Kemudian bertambah nilainya, value-nya dari sumber yang kita ambil. Kemudian diberikan lagi sebagian kepentingan saham, kemudian sebagian disisihkan kepada untuk para pemangku kepentingan atau stakeholder melalui CSR, melalui hubungan komunikasi yang baik dengan stakeholder atau melalui keamanan, segala macam. Apakah ada feedback yang kita dapat? Ada. Dengan CSR, masyarakat di sekitar menjaga kebun yang milik kita. Sehingga apakah ada feedback? Ada. Maling jadi tidak ada, ya kan, pencurian minim. Kemudian kita bisa mengelola kebun tanpa ada gangguan atau pihak lain. Makanya muncul lagi beberapa poin lagi. Poin tadi bukan dari pemegang saham, tapi dari sumber daya yang kita dapat. Jadi itulah memunculkan sebuah kegiatan bisnis yang berkelanjutan. Itu perbedaan dari profit oriented dan sustainability oriented. Sudah lebih seperti itu, dan ESG ini seperti tadi yang sampaikan sudah mulai diterapkan di Indonesia di beberapa perusahaan, termasuk di PTP 1 dan sudah ada regulasi yang mengatur. Harapannya kita sebagai insan karyawan PTP 7 tetap menerapkan ESG ini dengan harapan bahwa agar perusahaan kita PTP 1 Regional 7 tetap melaksanakan proses bisnis secara berkelanjutan. Mungkin itu dari saya, karena sudah cukup siang. Mungkin ini itu dari saya. Silakan dari MC siapa tadi? Mungkin itu dari saya. Selanjutnya jika ada yang ingin menambahkan atau ada pandangan lain dari permainan kita tadi, dipersilakan. Memahami ESG ternyata bisa disampaikan Pak Argi sesimpel itu ya, seperti main game gitu kan. Jadi Pak Argi bilang karet umurnya 25 tahun, ya kan? Tadi kalau disampaikan kalau memeliharanya, memanennya dan sebagainya seperti yang teman-teman profit oriented, mungkin nggak cukup umurnya sampai 25 tahun. Terus tumbuh, juara, bangun negeri. Artinya perusahaan kita punya komitmen, tidak hanya bertumbuh, tidak hanya juara, tetapi membangun negeri. Jadi Pak Riki sampaikan sebagian untuk membangun sekeliling perusahaan CSR. Dampaknya apa sih? Itu mungkin nggak langsung uang sama kita dampaknya, profitnya. Tidak langsung untung, ya. Tetapi kita punya tugas membangun negeri ternyata. Tidak hanya membangun perusahaan kita sendiri. Nah, setelah tadi disampaikan untuk bisa berkelanjutan, ya kan? Karena kita punya stakeholder yang banyak. Mungkin kalau kita sendiri tidak membangun sekelilingnya, itu sekelilingnya bukan menjadi mitra, tetapi menjadi tantangan. Gitu. Tadi disampaikan Pak Arki, malingnya banyak, kan? Masyarakat yang lain datang dengan segala alasan. Mungkin yang sering dihadapi kita di SKH, klaim pertanahannya banyak, ya kan? Awalnya mungkin hanya dari hal komunikasi kecil, bagaimana berhubungan dengan sekeliling dan lingkungan. Itu yang bisa, karena sehari-hari ya kita ada di posisi itu di SKH ya, ada mengelola CSR di CSR, ada mengelola keamanan, ya kan? Ada mengelola hukum, semua ada di sini. Dan ketika kita ada di sini, kita punya kewenangan untuk mengatur itu semua. Bagaimana kita menerapkan ESG di PTPN 1 Regional 7. Mungkin itu insight dari saya, karena kita memang harus bertumbuh, harus menjadi juara memang, ya, dan juga harus membangun negeri. Jadi tidak cukup dengan sebanyak-banyaknya mengambil sumber daya tadi, tidak memikirkan. Ada juga yang seperti itu kan, yang nanti urusan yang nanti gitu kan. Ada dulu mindset seperti itu, yang nanti urusan yang nanti lah, karena kita dikejar target tahun ini gitu. Sehingga mungkin perlakuan-perlakuannya belum berparadigma jangka panjang.